G30S PKI. Kami dari kelompok 1. Di sini kita akan membahas sedikit tentang G30S PKI. Apa itu G30 SPKI? Gerakan 30 September, Gestapu, Gerakan September 30, Gestok, Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selawat malam pada tanggal 30 Oktober sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lain yang dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Latar belakang terjadinya G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu terjadinya G30 SPKI. G30S sendiri merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk merobohkan pemerintah Presiden Soekarno dan ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan tersebut dipimpin oleh D.N. Aidit yang pada saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Anggota G30S PKI 1. D.N. Aidit 2. Syam Kamaruzzaman 3. Letkol Untung Syamsuri 4. Brigjen Suparno 5. Kolonel Abdul. Kronologi pemberontakan G30 SPKI dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal oleh sekelompok pasukan. 3 dari 7 jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan. Ketiga target lainnya yakni Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap dalam keadaan hidup. Target utama lainnya Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari kejadian tersebut. Namun, sang putri, Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan A.H. Nasution Pierre Tendean tewas tertembak oleh PKI. Korban-korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Korban tewas pun bertambah dalam kejadian ini. Di antaranya adalah Bribka Karel Satsul Tupun, Kolonel Katamso Darmokusumo, dan Letkol Sugiyono Mangun Wiyoto. Berikutnya, dampak G30S PKI. Yang pertama, terbunuhnya para pejabat tinggi negara. Kedua, kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Ketiga, bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. Keempat, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan, pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-communist purge. Kelima, pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Dan yang terakhir, timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KMI, dan KPPI, di mana demonstrasi ini mencetuskan tuntutan rakyat atau tiratura. Tiratura ini sendiri berisi 3 hal. Pertama, agar PKI dibubarkan. Kedua, pembersihan kabinet Bikora dan unsur-unsur PKI. Dan ketiga adalah penurunan harga. Upaya penumpasan G30 SPKI. Langkah untuk menempatkan G30 SPKI masih terus berlanjut dengan operasi dijalankan. Di antaranya adalah operasi Trisula di Blitar Selatan serta operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melalui operasi penumpasan itu, para tokoh PKI ditangkap. Akhir G30 SPKI, Yogyakarta. PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso, Komandan Korem 072 Yogyakarta, dan Letnan Kolonel Sugiono, Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta. Mereka diculik pada sore hari 1 Oktober 1965.